Teman-teman semuanya, apakah masa kecil kamu penuh dengan kekerasan? Kamu sering melihat orang tua berantem, bahkan mungkin kamu mengalami kekerasan fisik, atau kamu waktu kecil kamu dibully, ataukah kamu pernah mengalami bencana alam, ataukah kamu merasa pernah ditinggalkan orang terkasih, dan kamu juga pernah mengalami sesuatu yang syok di masa lalu, kecelakaan dan sebagainya, yang membuat kamu masih terpengaruh sampai hari ini. Membuat kamu masih khawatir kalau itu terjadi kembali, membuat emosi itu muncul kembali walaupun kamu tidak mau untuk itu muncul. Dalam artian begini, ketika kamu sedang misalnya ya, kamu adalah sering mengalami kekerasan di dalam rumah ketika kamu kecil oleh orang tua kamu, sehingga sekarang ketika orang keras dikit gitu kan, orang mulai marah dikit, kamu langsung ketakutan. Padahal sebenarnya memang karakter orang itu adalah suaranya keras. Ya, tidak bermaksud untuk mengapa-ngapain kamu, tapi mendengar suara orang keras, mendengar orang berantem, langsung rasanya tubuh itu langsung menggigil, rasa khawatir muncul. Nah, itulah efek yang bisa muncul karena trauma dari masa lalumu. Trauma itu sesuatu yang sangat dijauhi ya teman-teman, sesuatu yang sangat dijauhi, sesuatu yang sangat jarang dibahas, karena itu sangat menakutkan. Trauma itu ada ahli juga mengatakan trauma itu di mana kita tidak terkoneksi dengan diri kita, tidak terkoneksi dengan badan kita. Nah, di sini saya akan bahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi trauma secara umum, ya, secara umum. Semoga bisa membantu kamu untuk lebih baik lagi. Teman-teman semuanya, ketika kita mengalami kejadian trauma, entah itu kamu dibully, entah kamu pernah mengalami kecelakaan, entah kamu pernah mengalami namanya ditinggal orang yang terkasih, itu kan emosinya shock teman-teman. Emosi itu benar-benar terasa. Dan di situ kamu mengaktifkan sistem tubuh teman-teman. Ya, mengaktifkan sistem tubuh untuk membuat kamu bisa menghadapi itu semuanya. Tapi yang terjadi adalah biasanya ketika kita mengalami misalnya waktu kecil kita dimarahin habis-habisan, kemudian kita dipukul misalnya oleh orang tua kita nggak bisa melepaskan emosi itu, ya kan? Karena berdasarkan dengan karena kita masih kecil juga dan karena juga pemahaman kita waktu itu. Nah, emosi-emosi yang ada itu sebenarnya di saat itu tersimpan di body teman-teman. Ya, emosi kamu tegang, emosi khawatir itu tersimpan di body, tersimpan juga di sistem-sistem saraf kamu itu. Sehingga, ya saya katakan tadi, ketika kamu mendengar suara keras atau mendengar orang berantem, kamu langsung takut. Padahal nggak perlu. Atau misalnya ketika kamu mengalami pembulian di masa kecil, di mana orang sering mengignore kamu, orang menjauhi kamu, orang sering menghina kamu, maka yang terjadi adalah kamu jadi takut salah, takut orang nggak suka sama kamu, sehingga ketika orang itu mungkin hanya sekedar bertanya saja pada kamu, mencari penjelasan saja, bukan untuk dalam konteks menyalahkan kamu langsung keringat dingin keluar, langsung deg-degan muncul dan lain-lain, ya, tanpa kamu inginkan. Nah, karena apa? Karena situasi itu secara tidak langsung mengingatkan kamu akan situasi di masa kecil. Ya, kamu sih tidak menyadarinya, tapi itu tanpa itu secara refleks itu mengingat kamu dan suatu hal di masa lalu yang membuat tubuh kamu jadi kemudian muncullah, sensasi di tubuh. Jadi teman-teman, emosi-emosi itu sekali lagi terperangkap di body, emosi trauma terperangkap di tubuh kamu, di sistem saraf kamu. Sehingga yang perlu kamu lakukan teman-teman supaya kamu bisa untuk perlahan lepas dari semua itu, ya, kamu bisa lepas dari semua itu dengan menggunakan hipnoterapi, kamu bisa menggunakan modalitas teknik terapi yang lain, dengan menggunakan talk terapi, itu bisa kamu lakukan, silakan kamu lakukan, ya. Nah, di video ini saya akan bahas bagaimana untuk kita bisa lebih tenang tanpa kita melakukan talk terapi. Karena sebenarnya ketika kita lakukan terapi, yang diperlukan itu sebenarnya yang paling krusial adalah rasa aman. Ya, rasa aman, rasa kamu terkoneksi dengan dirimu sendiri. Ada orang-orang mengalami pelecehan seksual, teman-teman, maka orang itu kadang-kadang kalau terlalu trauma, dia itu bahkan kayak merasa jijik dengan diri sendiri, kayak merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri, kayak menolak dirinya sendiri. Itu terjadi. Dia nggak connect dengan bodinya. Ini yang perlu kita bantu untuk kita lepas dari semua ini. Nah, cara yang bisa kamu lakukan, yang bisa membantu kamu untuk bisa kamu lebih baik ya, kamu coba lakukan latihan pertama ini. Latihan pertama ini hanya sekedar mengatakan bahwa kamu hanya sentuh, sentuh, sentuh-sentuh tubuhmu. Ingat, kita mau terkoneksi dengan tubuh kita kembali, kan?
Nah, jadi kamu sentuh tubuhmu, sentuh-sentuh bagian dari tangan, kemudian bisa katakan, "Ini tanganku, inilah milikku, ini bagian dari aku." Oke, kemudian sentuh lagi di bagian ini. Oke, ini lenganku, ini adalah bagian dari aku, ini milikku, seperti itu. Kamu hayati sambil tepuk-tepuk. Dan ketika kamu melakukan ini jangan cepat-cepat, tapi ketika kamu melakukan ini kemudian kamu akan, "Ini dadaku," misalnya, "Ini dadaku, ini milikku, ini bagian dari aku." Kamu lakukan bertahap dari mulai kepala teman-teman, atau dari mulai tangan, kemudian sampai ke seluruh kepala, ke seluruh tubuhmu, bertahap. Itu kamu bisa lakukan itu sehari 3 kali. Dan bisa mungkin kamu akan habis waktu sekitar 10 menit atau sekian menit ketika kamu lakukan dengan perlahan. Nah, itu cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu kamu jauh lebih baik. Mungkin kamu nggak akan mendapatkan perubahan secara langsung gitu ya teman-teman ya. Tapi ini adalah satu-satu cara untuk membuat kamu jauh lebih tenang. Oke, cara ini saya dapatkan dari Peter E. Levine. Saya juga sudah terapkan kepada klien-klien saya dan itu hasilnya juga luar biasa. Jadi teman-teman, untuk mengatasi trauma itu selain kamu bisa dengan cara terhubung kembali ke tubuh dengan cara lakukan tadi, kamu juga bisa lakukan dengan hipnoterapi, kamu bisa melakukan modalitas yang lain misalnya ke psikolog gitu kan. Nah, kalau kamu butuhkan talk terapi di mana situ kita akan merilis juga emosi-emosinya juga, oke, kemudian juga melakukan juga forgiveness juga, itu juga penting juga, kamu bisa kontak saya ya, kontak saya untuk melakukan terapi juga. Dan juga saya akan lebih detail nanti untuk melakukan seperti apa yang saya bahas di langkah pertama tadi. Ada beberapa gerakan-gerakan yang akan bisa membantu kamu untuk kamu bisa terhubung dengan diri kamu sendiri dan merilis emosi-emosi kamu. Dan juga teman-teman, yang bisa kamu lakukan untuk kamu bisa jauh lebih tenang ketika kamu punya trauma adalah atur nafas. Iya, mengelola nafas. Jadi mengelola nafas itu untuk kamu terhubung kembali ke tubuh. Ini sangat penting sekali teman-teman. Dan kamu bisa lakukan cara seperti ini teman-teman. Tarik nafas 3 hitungan, kemudian hembuskan 6 hitungan. Oke. Contoh ya, tarik nafas, hembuskan. Oke. Lakukan 3 kali. Tarik nafas, hembuskan. Itu 3 kali teman-teman. Kalau kamu nggak terbiasa teman-teman, ini pasti susah. Tarik nafas 3 hitungan, hembuskan 6 hitungan itu pasti akan lumayan berat kok bagi kamu. Nah, kalau kamu udah bisa, kemudian kamu perkuat dengan tarik nafas 4 hitungan, hembuskan 8 hitungan. Tapi sebaiknya kamu pakai timer sih. Pakai timer, pakai detikan lah gitu supaya kamu bisa lebih jelas, supaya kamu lebih detail gitu. Jadi nggak kadang-kadang nggak standar gitu, kadang-kadang kita cepet. Gitu. Jadi itu akan membantu kamu teman-teman mengenai mengatur nafas. Termasuk bagi kamu yang mengalami gangguan kecemasan juga, kamu juga kan pasti juga ada traumatik kan, traumatik karena kamu pernah mengalami apa di masa lalu kemudian jantung berdebar tiba-tiba, sesak tiba-tiba, ya kan, trauma olahraga dan lain-lain. Nah, itu juga yang apa saya bahas di sini bisa membantu kamu untuk kamu mengatasi itu semuanya. Jadi silakan kamu coba aja cara yang saya bahas ini dan bagi kamu yang belum subscribe, subscribe ya, subscribe dulu. Nah, semoga jelas ya teman-teman. Kalau belum jelas kalau kamu pengen mendapatkan informasi lebih detail lagi, kamu bisa hubungi saya untuk kamu melakukan terapi bersama dengan saya dengan kamu hubungi nomor ini. Oke, demikian teman-teman. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat untuk kamu jauh lebih baik lagi, bisa mengatasi trauma kamu secara lebih baik lagi. Oke, salam, bye-bye, cemas.